Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamam Khairuddin, pendamping sosial program Keluarga Harapan di Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, pagi ini saya bersama dengan 2 KPM PKH. Sebenarnya seharusnya 3 ya, 3 atau bahkan lebih, tapi saya pagi ini baru bisa ketemu dengan 2 KPM. KPM yang hadir pagi ini adalah KPM yang saya mau angkat ceritanya bagaimana saya sebagai pendamping sosial PKH melakukan pendampingan berkaitan dengan masalah yang dihadapi KPM. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah secara otomatis KPM itu adalah keluarga prasejahtera. Kemudian tentu kondisi keuangannya terbatas. Nah, beliau-beliau ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang bermimpi supaya bisa mendapatkan tambahan keuangan keluarga. Betul begitu, Pak ya? Betul ya? Nah, saya ingin sampaikan siapa mereka ini. Saya perkenalkan aja dulu ya, supaya nanti nggak salah. Klien, ya, sebut klien itu karena pekerjaan sosial kita ini dengan klien menyelesaikan penanganan masalah kesehatan sosial. Yang pertama adalah Mbak Endang Titik Supatmi, umurnya 50 tahun, berpasangan dengan suami yang namanya Herianto, umur 52 tahun, dengan 1 anak yakni Anissa Husnul Khotimah. Ya, tinggal di Jalan Raya 12B, RT 002 RW 001, Desa Bedahan, Kecamatan Babat. Mbak Titik yang sebelah sana itu, ya. Kemudian yang berikutnya ini KPM yang bernama Mbak Kurin In, umur 35 tahun, berpasangan dengan suami yang bernama Tony Agus Waluyo, umur 36 tahun, memiliki anak yang pertama Muhammad Abid Akil Pranaja, umur 8 tahun. Ini sudah sekolah SD atau MI, Mbak ya? Kelas berapa ini? Kelas 2. Kemudian ada satu lagi anak yang bernama Kanaya Walin Humaira, umur 3 tahun ya. Sama satu lagi ada Junaidi. Oh, ini kakaknya suami ya, ikut tinggal bersama Mbak Kurin In dan suami ya. Berarti ini orang lain ya, punya orang lain, meski kerabat. Kalau di Islam kita namanya orang lain. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa 2 KPM di antara beberapa KPM yang ada ini adalah saya angkat untuk menyelesaikan deskripsi diri pada tingkatan kasus meso. Kenapa? Karena ini dihadapi masalah ini oleh lebih dari 1 orang, lebih dari 1 keluarga. Apa tadi masalahnya? Adalah keuangan terbatas, nggak cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Anak semakin besar. Kalau kasus Mbak Titik ini lebih baik lagi nih. Jadi anaknya sudah kuliah tambahannya. Jadi kalau Mbak Kurin ini persiapan kedepannya, ini yang masih ada balita, masih sekolah ini. Tapi kan kita bayangkan 6 tahun lagi anak sudah SMP, 10 tahun lagi mungkin sudah SMA atau kuliah. Jadi bayangkan adalah kalau kita tidak terampil di bidang kegiatan keekonomian, maka nasib kita menjadi masalah. Apalagi bansos itu sifatnya sangat terbatas. Ya, boleh jadi nanti kebijakan pemerintah sekian lama saja, nanti tiba-tiba terputus bantuannya. Kan ada kan KPM-KPM kita yang tiba-tiba hilang namanya dari SP2D, nggak ada. Nah, kita khawatir nanti tiba-tiba PKH ini sudah ditutup oleh pemerintah, nggak berlanjut. Terus kalau kita nggak persiapan secara dini untuk kegiatan keluarga, nanti masalah. Nah, seperti itu. Kalau Mbak Puri tadi itu tinggal di
Jalan Pembangunan nomor apa? Gang 1 nomor 48 ya? 46. Oh, 46B RT 02 RW 03 Desa Medan Kecamatan Babat Lamongan. Oke, jadi masalah ini bukan hanya masalah kalian berdua, tapi ini juga masalah desa, sebab desa punya kewajiban memakmurkan warganya. Yang kedua itu, yang ketiga adalah juga menjadi masalah masyarakat secara umum. Termasuk ini menjadi tanggung jawab saya sebagai pendamping dan konsultan di dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial pakaian BKH. Nah, ini tentu sudah ditegaskan tadi mengapa masalah ini terjadi. Barangkali bisa diceritakan secara berurutan ya, Mbak Titi ya. Mbak Titi ini pekerjaan sehari-hari apa? Jualan air sama LPG ya. Itu kegiatan sehari-hari. Itu kalau dihitung dari sisi pendapatan, keuntungan yang didapat per hari berapa? Berarti 12 kali 3 berarti berapa itu? 360 itu maksimal ya. Jadi pendapatan Mbak Titi sebagai perempuan dengan pekerjaan rumahan, jualan air galon ya, sama gas LPG itu mendapatkan uang 360.000 per bulan. Itu kalau lancar. Kalau suami kegiatannya apa? Kalau suami saya pekerjaannya tukang pasang terong, tapi ya kalau bayaran itu ya tidak setiap hari Pak. Jadi kalau pasang, kalau belum bongkar ya baru dapat bayaran. Kalau satu kali pasang berapa? Ya kira-kira kadang 200. Ya. Kalau lancar dalam 1 bulan itu bisa berapa ini pasang? Tidak mesti Tidak Pak. mesti. Iya, soalnya kadang Tergantung bulan. Ya, kadang bulan. Kalau pas hari puasa kan ya libur ya. Hari suro libur. Banyak liburnya Pak. Banyak liburnya daripada dapatnya ya. Kalau dihitung rata-rata aja Mbak, paling sepi, paling jangan dihitung paling banyak, paling sepi pasti nggak dapat apa-apa ya. Mungkin sebulan nggak dapat apa-apa ya. Di 2 bulan tadi, bulan suro, bulan puasa pasti nggak ada acara. Berarti nggak dapat uang ya. Yang mungkin dapat uang bulan apa? Besar. Yang ya mulut kayak gini. Mulut, ya lumayan Muharram. Pak. Ya. Sampai berapa kali dapat kalau mulut? Muharram apa Rabiul Awal? Ya mulut. Ya. Berapa kali pasang? Pasangnya. Satu hari itu ya kadang bisa 10. 10. Panen berarti ya? Ya. Panen. Alhamdulillah Pak. Panen ya? Itu berarti bulan mulut itu bulan panen uang. Ya. Kalau bulan-bulan yang lainnya selain mulut, misalkan besar Ya, itu dulu hijau ya. ya. Itu sampai berapa? Ya lumayan Pak. Ada orang yang nikah gitu loh. Misalkan sehari berapa kali pasang? Sehari kadang ya bisa pasang itu 10 plong juga bisa Pak. Kalau bayarannya berapa dalam sehari? Itu cuma 10 plong. berapa Pak? Plong 1 plongnya itu cuma 100 dibagi kalau anaknya 5 ya dibagi anak 5. Itu berapa? 20.000. 20.000. Iya. Kali 10. Berarti 200. Iya. 200 itu tidak tiap hari dong? Itu Tidak ya? Tidak tiap hari ya? Nunggu dibongkar dulu. Baru dipasang. Iya. Nah, baru dibayar. Oke, sekarang apa pekerjaan sehari full? Atau mungkin tidak sehari ya? Pasang bongkar itu 200 begitu kan? Enggak, Pak, Gimana? kan gini. Ini tadi umpamanya kemarin ya masang, belum ada bongkaran ya dapat uang. Terus ini tadi bongkar sama masang. Nanti kalau yang sudah dibongkar ya dapat uang gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau sewanya itu
Pak, mungkin kalau 1 minggu ya baru 1 minggu kemudian dapat gitu Pak. Kalau sewa Jadi terop kalau ya, hari ini kemarin mamanya pasang Pak ya buat tanggal 18 ya nanti habis tanggal 18 ya baru dibayar. Baru dibayar. jadi ya, Jadi pasang, bongkar, selesai baru dapat Iya. uang. Gitu ya kondisinya ya. Iya, kondisinya. Jadi kalau klien pertama jadi ibu apa namanya Endang Titik Supatmi ini seperti itu kondisinya ya. Jadi keuangan dapat dari kegiatan per bulan dari dianya sendiri itu tadi kekuatan sebulan maksimal 360 itu maksimal ya. Jadi kita bayangkan kalau tidak maksimal bagaimana. Yang kedua, suami dengan pekerjaan pasang terop itu ikut koperasi Pak, benar ya? Udah. Ikut siapa? Ya itu Pak Robek Aryana. Oh, ikut Robek, Mas Robek. Di Medan juga ya? Iya, Di Medan. Itu tadi yang diceritakan kondisinya ya seperti itu. Kok baru pegang uang kalau pekerjaan sudah selesai dan itu bisa berminggu-minggu ya. Itu pun apa namanya tidak besar, tadi katanya 200. Kalau dalam 1 bulan itu ada cuman event 5, berarti 200 kali 5 1 juta. Ya, Betul Pak, ya? kadang-kadang nggak sampai 1 juta Pak. Nah, ini catatan. Jadi 1 juta itu maksimal ya dari suaminya, tapi boleh jadi nanti nggak dapat apa-apa pertama karena bulan Ramadan sama bulan Suro. Ya, itu biasa kita di Jawa itu ada seperti itu. Jadi ada hari tertentu atau bulan-bulan tertentu gimana orang nggak siap bikin acara. Jadi Suro sama Ramadan itu bulan sepi-sepinya kegiatan. Selo. Oh, Selo. kalau Ramadan banyak Pak. Selo. Oke. Selo. Ramadan, Suro. 3 bulan ini bulan sepi. Ya. Enggak apa, tapi tadi sudah sampaikan pendapatan setiap bulan maksimal 1 juta. Jadi keluarga ini hanya punya pendapatan maksimal dalam 1 bulan ketika lancar. Kalau dihitung rata-rata 1.360.000. Oke ya, udah. Jadi sebelum saya menyimpulkan nanti, saya ingin masuk ke Mbak Kurin In. Bisa diceritakan Mbak pekerjaan sehari Mbak Kurin In apa? Pekerjaan selain rumah tangga ya dagang kecil-kecilan, minuman, jus itu, terus kayak buat bumbu pecel itu juga semuanya saya titipkan ke warung-warung. Ya nggak punya outlet sendiri. Di sekitar ya, di Ya, sekitar ya. sekitar situ aja udah itu aja. Selain itu ya apa ya? Ya itu kadang kalau ada orderan itu juga jarang menerima pesanan lah kalau ada pesanan. Dalam jumlah banyak itu juga nggak sebulan sekali juga ya. Terus pola pembayarannya karena dititipkan ya gimana? Ya kalau sudah habis Kalau laku? laku habis baru nanti saya ambil uangnya, terus nanti saya joki lagi. Oh gitu. Ya. Tapi ada masa kedaluarsanya enggak? Karena minuman makanan ya? Kalau minuman ini masanya nanti naruh pagi Pagi gitu, ya. siang saya ambil. Siang diambil. Ya, kalau yang kecil itu biasanya sampai 3 minggu. 3 minggu ya. Kadang 2 minggu juga alhamdulillah Sudah habis. Nah kalau dihitung rata-rata berapa dalam 1 hari? Terus ketemu angka per bulan berapa? Keuntungan ya? Kalau keuntungan kalau yang jelas yang minuman ya Pak ya. Kalau yang kecilnya tadi kan nggak mesti itu tadi. Yang pasti kan minuman jus itu kalau rata-rata sehari itu sampai laku paling 3 ya 3. Untungnya 1.000. 1.000 ya. 3.000 berarti kalau ya 3.500 rata-rata per hari. hari. Kalau normal. Kalau rame ya bisa sampai 5.000 berarti. 5.000 per hari. Anggap aja paling rame ya. Iya. Paling rame 5.000 per hari. Berarti dalam 1 bulan Berarti 150. 50 ya. Jadi dari Mbak Kurin In saja itu untuk pekerjaan rumahannya dapat keuntungan 150.000. Nah, kegiatan suami apa? Kegiatan suami itu kayak punya loket pembayaran listrik semacam PPOB. Nah, selain itu apa? Itu aja. Sama itu di rumah ada pengetikan. Nah.
pengetikan ya itu perangkatnya ya bisa ya cetak foto, jilid, itu juga nggak mesti juga. Iya. Fotokopi ya fotokopi dari printer bukan yang fotokopi alat aslinya. Pakai file ya? Pakai atau scanner ya. Iya. Kalau pendapatan selama ini berapa kira-kira per hari? Yang jelas kalau lancar. Kalau yang jelas dari PPOB-nya Pak. PPOB itu berapa? Per bulannya 350-an. PPOB 350. Iya, Ya, satu. Bulan itu jelas. Terus kalau fotokopi ya nggak mesti juga. Nggak mesti. Iya. Biasanya. Kalau lagi banyak kan alhamdulillah dekat dengan banyak sekolah ya. Jadi kalau ada anak-anak tugas apa fotokopi gitu ya, kalau pas lagi mendekati hari-hari ujian gitu ya, alhamdulillah bisa sampai ya 20.000 bisa sehari. Per hari? Iya kan ada orang fotokopi gitu. Per hari 20.000. Ya tapi enggak. Kalau rame, kalau sepi, nggak ada sama sekali. Itu rame itu hari apa, bulan apa? Ketika ujian? Berarti ujian kan ketika ya, 6 bulan sekali. Itu, ya. 6 bulan sekali kan? Ya, terus kalau desa lagi ada ada acara. program kayak ya laporan. Apa ya seperti itu. Tapi kan ini tertentu, Mbak. Maksudnya bulan-bulan tertentu kan, tidak setiap hari. Iya. Coba sekarang bayangkan sepinya aja, jangan hitung normalnya. Kalau kan 350 tadi normal setiap bulan. Normalnya paling ya paling kadang seminggu sekali ada orang fotokopi KTP misal. Nah, itu dapat berapa itu? Dari fotokopinya aja, sama penjilitan, sama yang kalau tadi. dulu malah jarang Pak. Jarang. Ya, penggandaan itu penggandaan. tadi ya. Berapa coba? Berapa? Orang paling Hitung rata-rata. Kalau KTP paling banyak kan fotokopi 10 lembar kayak gitu. 10 lembar itu tarif berapa? 10 lembar itu 3.000. 3.000. Oke. Jadi nanti 3.000 kalau itu 1.000-an lah. Keuntungan 1.000. Ya. 1.000 kali 30.000. Ya, 30 hari Betul. ya. Betul. 1.000 dikali 30 hari. 30 hari 3.000. Dibikin rata-rata. Iya, 30.000. Ya. Tadi ada 350 dari PPOB. PPOB ya. Berarti ditambah 30, 380. Oke, yang lain dari suami apa pendapatannya? Udah itu aja, Pak. 380 ya? Iya. Oke ya. Jadi untuk Mbak Hurin ada 380 potensi didapat dari suami. Iya. Dan yang kedua ada potensi dari dirinya sendiri, jualan ada 150. Berarti berapa total? 500 530 510 530. Jadi artinya gini. Jadi kenapa mereka beliau berdua ini dapat PKH? Itu karena tadi secara ekonomi itu sama sekali tidak menggambarkan ekonomi baik. Artinya memang wajar kalau mereka berdua ini mendapatkan bantuan PKH. Nah, saya ingin cerita aja ya, kenapa kita ketemu. Saya ini baru pindahan di Babat ini umurnya baru setahun. Tapi begitu saya baru datang melakukan pemetaan kasus KPM, kemudian kita petakan harus ada kegiatan rutin tiap bulan. Kegiatan rutin bulanan itu ya sekolah ya, karena sekolah itu nanti membentuk pengetahuan, membentuk watak dan perilaku baik, kebiasaan baik supaya muncul kesadaran KPM. Alhamdulillah apa yang saya canangkan di Bedan ini diikuti. Sebab moto saya itu adalah KPMPK itu harus mau dibina, mau digerakkan dan mau diarahkan oleh pendamping. Sepanjang pendampingnya itu benar, tidak mengajak untuk hal-hal yang buruk ya. Oke ya. Jadi akhirnya apa? Selain sekolah fokus pada kepentingan sekolah PKH. Yang kedua itu adalah menampung aspirasi, bahkan juga masalah-masalah KPM. Karena itu maka saya bikinlah kelompok kecil-kecil. Satu orang harus berhimpun 10 orang. Jadi satu diangkat sebagai ketua harus membawai 9 orang. Kemudian ketemulah kasus per kasus. Nah, mereka berdua ini adalah tadi dengan masalah ekonomi yang sudah ceritakan masing-masing pendapatan keluarganya, akhirnya bermimpi ya minta ke pendamping supaya apa yang bisa kita lakukan supaya uang bertambah. Betul begitu ya? Iya. Betul tak? Iya. Betul ya? Iya. Saya enggak ngada-ngada ya? Enggak ya? Iya.
Oke ya. Akhirnya kita diskusi serius, ya kita diskusi serius. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bikin semacam survei lingkungan. Karena kita nggak mungkin semuanya serba beli. Karena kita ingin memaksimalkan potensi lingkungan yang dimiliki. Nah kebetulan di Medan ini banyak kita temukan yang namanya tanaman kelor, atau dalam bahasa ilmiahnya namanya moringa. Kelor atau moringa, gitu ya. Iya. Nah harusnya ada satu lagi KPM ini, ada satu KPM yang spesialis bikin moringa, dimix dengan kopi, namanya kopi moringa. Baik itu dengan bijinya maupun dengan serbuknya. Bikin serbuk dijual jadi teh moringa. Kemudian beberapa KPM yang lain, ini nggak mungkin datang semua karena ini. Kemudian akhirnya juga bikin nastar, betul Pak ya? Ya. Ada yang bikin seperti Mbak Titi ini, bikin belum kita ke sini. Bikin apa? Peyek ya, rempeyek. Mbak Khotijah itu bikin kemplang. Terus apa lagi ya? Kerupuk Pak, kemarin saya. Jenengan juga bikin kerupuk dari moringa. Apa lagi ya? Ada yang bikin wingko. Oh iya, betul ya? Wingko. Betul ya? Terus Ada apa lagi? itu? Kalau kopi sudah, teh sudah, apa lagi? Nastar sudah tadi. Ya. Jadi beberapa ini ikutan. Nah kemudian kita berpikir, bagaimana kalau misalkan ini terkait dengan tidak hanya makanan, tapi minuman, tapi dasarnya adalah kelor. Akhirnya kita belajar bersama, betul ya? Ya. Betul Pak ya? Ya. Kita belajar bersama dan kita menemukan sejumlah 26 minuman sehat yang nanti diproduksi. Dan alhamdulillah ya, kita sudah berjalan untuk khusus minuman. Saya sebut namanya Sehati. Sehat kaya nutrisi. Ini sudah berjalan berapa bulan Mbak Titi? Mbak Kurin? Dari kita ketemu, diskusi dan survei serta pemetaan ini Sekitar potensi 1 bulan. 1 bulan kalau ini Pak. 1 bulan ya? Iya. 1 bulan. Nah akhirnya jadilah produk ini. Ini produk apa namanya Sehati atau sehat, minuman sehat kaya nutrisi pertama. Ini dibuat dari Daun kelor, belimbing hulu. sama kurma. Fungsinya untuk apa? Untuk kecerdasan. Kecerdasan otak, Kecerdasan otak Ah. untuk apa? Mengontrol tekanan darah. tekanan darah ya, Terus diabetes, gula darah, jantung. Ya. Mantap ya. Ya. Sehati pertama fungsinya seperti itu ya. Ini harganya berapa Mbak? 4.000. 4.000. Ukurannya berapa ini? 330. Yang sudah membeli siapa aja? Ya banyak Pak. Banyak ya? Ya. Yang harus di sini saya sudah punya langganan tetap 2 hari sekali saya bikin kan. Itu punya penyakit diabetes. Punya diabetes. Iya. Pengalaman Mbak Titi dalam sebulan mendapatkan keuntungan berapa dari jualan ini? Mendapat keuntungan berapa? Ya 200 lah Pak. 200 sebulan ya? Iya, itu Berarti sudah bersih Pak. oke ya. Dari Mbak Titi saja dari jualan ini hanya tambahan ya tadi ya. Iya. Kan yang utama tadi jual gas sama air. Dapat berapa? 350 ya? Iya. Dapat tambahan lagi 200 ya? 200. Setelah kita bina ya, Iya. setelah kita bina dapat tambahan 200, berarti dari Mbak Titi ada tambahan uang 200. Berarti total berapa dari Mbak Titi? 560. 60. Oke ya. Nah, sekarang ini Mbak Kurin. Ini minuman apa ini? Itu dari jambu merah. Jambu merah. Terus Kurma, sama daun moringa sama daunnya jambu. jambu. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu bagus untuk pencernaan. Pencernaan, nggih. Terus menjaga kestabilan hemoglobin ya. Iya. Darah Darah, Terus baik untuk jantung juga. Baik untuk jantung. Ya. Terus bagus juga untuk diabetes karena nggak pakai gula. Nggak pakai gula, ini Hanya pakai pemanisnya dari kurma. dari aja. kurma ya. Iya. Oke. Ini mungkin yang jangan lupa ya, termasuk nyeri haid. Oh iya. Itu Nyeri haid bisa. itu juga bisa minum ini. Kalau haidnya perempuan-perempuan yang sering haid, tapi Jadi nyeri sebelum bisa haid minum itu, ini. Ya, ini juga bisa. Ini ukurannya berapa? Kalau ini ukurannya 250. Terus dijual harga Harga 5.000. 5.000 ya. Ya. Jadi tergantung nanti tergantung tetap bahan bakunya. nanti, terbahan Kak. bahan Iya. baku ya. Kalau pas Jadi, sekarang lagi bagusnya ya 5.000. 5.000.
Ini harganya 4.000, tapi ini karena lebih banyak bahannya menjadi 5.000. Oke ya, nggak apa-apa. Terus dari yang sudah dijalani dapat berapa sebulan? Dari ini untungnya? Enggak sebulan kalau saya ya Pak, kalau ada orderan aja Ada kalau orderan? minuman yang ini ya. Oh, gitu. Kalau ada orderan sejauh ini sudah dapat untung sekitar 50.000. Sudah berapa lama dijalani? Kan baru mau 1 bulan kalau Baru mau 1 bulan? Iya. Baru mau 1 bulan ya? Iya, baru ada 2 kali orderan. 2 kali orderan. Iya. Jadi lumayan ya. Tadi dapat berapa tadi yang pertama? Oh, ya 150. 150. Satu bulan 150 dan ini ada tambahan di 50. Ya. Tiga berarti Mbak Kalau Puri. ada orderan. Oke, kalau orderan. Berarti kalau ada orderan, berarti dari sisi pendampingan saya sudah mendorong supaya KPM berusaha dan saya dampingi mereka menemukan solusinya masalah keuangannya dengan cara membuat makanan dan fokus lagi minuman sehat kaya nutrisi. Nah, jadi didapat dari apa? Kekayaan lingkungan, yakni morengah yang berlimpah ruah di lidah. Kemudian kita mix dengan pemanis alami yakni kurma. Tinggal nanti fungsinya untuk apa? Kalau untuk kesehatan mata, untuk kesehatan otak, kontrol darah, kolesterol, diabetes, awet muda, ini adalah pilihannya. Ini sudah dilihat 4.800 pengunjung dalam waktu 1 bulan ya. Kita sudah upload dan dikunjungi 4.800. Saya nggak tahu hari ini biasanya trennya naik 100 sampai 150 pengunjung. Ini betapa kita sebagai manusia ini punya kecenderungan kepengen tetap muda, ya, nggak mau tua. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu juga sunatullah karena tua, tapi harus penampilannya masih muda dan caranya adalah dengan minum ini. Kalau kita ingin sehat lagi, jantung kita sehat, gula darah kita terkontrol, ya, pencernaan juga membaik, termasuk kalau kita tinggal di pinggir kali biar nanti tidak mudah terkena malaria, betul ya? Kalau perempuan yang head biasanya nyeri, tidak semuanya bisa sewajarnya nyeri, maka ini solusinya ya. Jadi ini adalah apa yang sudah saya dan KPM lakukan, berproses, kita sering ketemu ya untuk memperkuat diri supaya terlatih. Produk ini sudah jalan dan sudah dijual. Saya nggak sendirian tentu ya, keberhasilan ini didukung oleh desa, betul ya? Kita sudah pernah pameran dan bahkan pameran itu kita 2 kali, betul ya? Satu pameran yang difasilitasi oleh pendamping desa, yakni pameran Gemari, betul ya? Dan laku keras, betul ya? Dan yang kedua adalah pameran saat kita mengikuti wawasan kebangsaan yang diadakan oleh Ketua DPRD Jawa Timur Pak Haji Kusnadi bersama dengan istrinya yang bernama Mbak Fujika, dan seluruh yang kita tampilkan langsung diborong. Apa-apa yang kita jual, minuman-minuman yang kita jual langsung diborong dan dibayar gratis kepada para peserta yang hadir. Ada 200 berapa ya? 70 peserta ya yang hadir, jadi banyak sekali. Jadi ini bonus mudah-mudahan ke depan ini. Nah, kepala desa mendukung. Yang berikutnya adalah ini belum selesai ya. Selesai dari sisi tahapan saya menjadikan mbak-mbak ini punya uang. Tapi supaya ini bisa legal, maka selanjutnya adalah kita akan berkonsultasi kepada Puskesmas karena nanti akan kita bikin sertifikasinya supaya kita punya produk yang terakui. Dari sisi produk terakui, kita punya izin PIRT, produksi industri rumah tangga, makan maupun minuman. Satu, kedepannya. Yang berikutnya adalah kita akan juga proses izin halal, ya. Itu juga di beberapa kampus saya pernah upload juga di status saya kan. UNER juga membuat. Jadi mitra dari kegiatan kita tidak sendirian. Sistem nanti bekerja.
Pak Kades nanti akan bekerja bersama dengan saya membantu KPM supaya nanti legal produknya. Dan saya punya tanggung jawab untuk mengontrol kualitasnya supaya nggak berubah-ubah dari sisi kadar, rasa dan kemanfaatannya. Dan jangan lupa ini masih ada berapa? 20 atau 22 ya. Karena kita akan keluarkan 24 jenis ini. Ya, nanti kita akan keluarkan jenis minuman zat ini. Saya kira itu pertemuan kita pada siang ini, betapa kalau kita sering ketemu kita bisa curhat tentang masalah-masalah kita, masalah keluarga, dan saya menyiapkan diri, waktu, pikiran, bahkan mungkin uang. Kalau Mbak Titi tahu ya, di awal-awal kita memproduksi morenga, kopi dan segala sesuatunya itu saya memberikan modal Mbak Titi ya. Ya, stiker ini juga saya melibatkan teman, didesainkan bagus seperti ini. Ya, semuanya semoga menjadi jariah. Ya, tapi ini belum selesai. Kalau terminasi sementaranya adalah bahwa ini sudah bisa mendapatkan uang. Tapi untuk program lanjutannya adalah membuat produk ini menjadi legal, supaya dari kelegalan itu lebih banyak masyarakat atau warga bangsa Indonesia yang bisa menikmati. Tekad kita adalah menyehatkan Indonesia dan menyebarkan sehati minuman sehat kaya nutrisi agar bisa terkenal dan dinikmati seluruh warga bangsa Indonesia. Saya dari Bapak Tamu Mukhirudin melaporkan kegiatan pendampingan untuk kasus KPM PKH dengan keterbatasan uang, tapi ingin agar punya pendapatan lebih. Karena itu maka kita ketemu dan ditakdirkan keterampilan yang memberikan manfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi jariah bagi semua. Sehati, minuman sehat kaya nutrisi. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.